pertama kalinya Piala Dunia akan diselenggarakan di Qatar. Berhasil menyingkirkan Amerika Serikat, Australia, bahkan Jepang dan Korea Selatan membuat negara Timur Tengah ini mendapatkan kehormatan dalam penyelenggaraan event 4 tahunan ini. Namun, siapa sangka di balik meganya penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar justru meninggalkan banyak kontroversi. Theo Zwanziger, salah satu petinggi FIFA dan juga mantan kepala Federasi Sepak Bola Jerman, bahkan mengatakan membiarkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah kesalahan. Bukan tanpa alasan, Zwanziger berpendapat bahwa Qatar memiliki catatan kelam perihal hak asasi manusia. Dilansir dari Human Rights Watch, mayoritas tenaga kerja asing di Qatar mendapatkan perlakuan kejam oleh majikannya. Hingga hak mereka untuk berserikat dan berkumpul juga tidak diperbolehkan di negara yang memiliki warna bendera merah marun tersebut. Adanya pungutan biaya untuk setiap imigran yang ingin bekerja dan gaji yang tidak sesuai perjanjian menambah catatan gelap pelanggaran HAM di Qatar. Tidak heran banyak pemerhati sepak bola menyuarakan agar keputusan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 harus ditinjau ulang. Akibat kontroversi tersebut, Qatar dituding melakukan tindakan intelijen berkode Project Riverbed dengan tujuan untuk mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia. Hasil investigasi di Associated Press mengklaim bahwa pemerintah Qatar mengeluarkan dana hingga 10 juta dolar atau setara dengan 160 miliar rupiah untuk perusahaan Global Risk Advisors yang dipimpin oleh mantan agen CIA bernama Kevin Chalker. Berbagai media menyebut Global Risk Advisors memiliki misi untuk membungkam kritikus dunia atas kebijakan Qatar dan mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Menariknya, juru bicara pimpinan Global Risk Advisors mengakui adanya pesanan klien berkode Project Riverbed tersebut. Di sisi lain, pemerintah Qatar menepis tudingan dari The Associated Press. Tidak heran hingga lembaga luar sepak bola pun ikut memprotes terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. World Bank Research menemukan terdapat aliran dana tersembunyi pada pembayaran upah terhadap pekerja imigran di Qatar. Bank Dunia menuding hal ini dilakukan untuk memungut pajak ilegal tenaga kerja asing di daratan Arab tersebut. Dilansir dari The New York Times, Departemen Peradilan Amerika Serikat untuk pertama kalinya membeberkan bukti kuat bahwa Qatar telah menyuap pejabat FIFA untuk mengamankan hak tuan rumah Piala Dunia 2022. Tidak main-main, penyelidikan atas kasus ini telah berjalan lebih dari 10 tahun. Hingga pada 18 Oktober 2021, Jaksa Amerika Serikat secara terang-terangan memperlihatkan bukti suap Qatar kepada 5 petinggi Dewan FIFA. Dilansir dari The Daily Telegraph, FBI melakukan investigasi terhadap Jack Warner yang merupakan mantan wakil presiden FIFA. Orang nomor 2 FIFA ini diduga menerima suap sebesar 2 juta dolar atau setara dengan 31 miliar rupiah. Hasil investigasi menyebutkan suap ini dilakukan melalui Ketua Federasi Sepak Bola Asia atau AFC periode 2002 sampai 2011 yang kala itu dipimpin oleh Mohammed bin Hammam. Selain berstatus kewarganegaraan Qatar, bin Hammam juga pernah mendapatkan 1 kursi dari 24 kursi anggota Komite Eksekutif FIFA. Tidak heran tim investigasi terbaik Amerika Serikat sampai harus turun tangan untuk menghadapi 2 pria ini. Protes federasi sepak bola dari berbagai negara di benua Eropa juga jamak terdengar. Soalnya nih, Piala Dunia untuk pertama kalinya digelar di musim dingin. Alhasil kompetisi sepak bola Eropa harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang selama ini telah digunakan. Chief Executive Premier League Richard Masters menyatakan perubahan kalender internasional akan mengancam kesejahteraan para pemain, struktur dan tradisi sepak bola domestik. Soalnya nih, pemain yang berkompetisi di Premier League hanya mendapatkan 8 hari untuk recovery. Jumlah ini sangat jauh menurun jika dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, di mana pemain mendapatkan waktu hingga 3 pekan untuk recovery.
Qatar merupakan negara tanpa sejarah sepak bola. Tidak mengherankan saat ini pemerintah Qatar harus mempersiapkan infrastruktur yang sebelumnya tidak terlihat untuk menyelenggarakan event sepak bola. Tidak main-main jika tuan rumah sebelumnya hanya membangun stadion dan beberapa infrastruktur saja, tuan rumah kali ini menambah daftar dengan membangun kota baru yang diberi nama Lusail City. Wajar jika para ahli ekonomi juga ikut bersuara atas terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah. Dilansir dari Merrill, sebuah divisi investment management bank US menyebutkan bahwa Piala Dunia 2022 telah menghabiskan dana sedikitnya 220 miliar dolar atau setara dengan 3.500 triliun rupiah. Nominal ini 60 kali lipat dari biaya Piala Dunia 2010 Afrika Selatan atau hampir 2 kali lebih besar dari APBN Indonesia pada tahun 2021. Wow, dana yang sangat fantastis. Kira-kira bisa beli apa saja ya dengan uang sebanyak itu? Sejarah baru tercipta pada tahun 2010 silam. Tepatnya pada saat Qatar resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pasalnya, negara yang berumur 51 tahun ini menjadi tuan rumah dengan jumlah populasi terkecil dalam sejarah Piala Dunia. Tidak heran banyak kontestan pesimis dengan atmosfer pada Piala Dunia 2022. Terlebih, timnas Qatar kala itu berada pada ranking 113 FIFA.